Shalom, selamat pagi saudaraku. Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Perigi Yakub dekat kota Sikar. Di dalam Injil Yohanes 4 berkata begini, "Jika kamu minum air ini, kamu haus lagi. Tetapi jikalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, maka air yang kamu minum akan memancar dari hidupmu. Kamu akan memperoleh kepuasan dan kamu akan memancarkan air kehidupan itu." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang kita nikmati dari apa yang Allah ciptakan itu terbatas kenikmatannya. Sampai ada satu titik puncak, itu terbatas. Tetapi kalau kita menikmati yang menciptakan, yaitu kita menikmati Allah itu sendiri, maka kita bisa menikmati kepuasan yang tidak ada batasnya. Kepuasan yang sejati. Artinya, kita akan menikmati terus menerus dan itu menjadi kehidupan kita yang tidak pernah habis. Maka kita harus berani mempercayai hal ini bahwa hanya Tuhan yang dapat memuaskan dahagaku, dahaga jiwaku ini. Karena pada umumnya mata hati dan pengertian manusia itu sudah buta. Buta oleh cara berpikir, prinsip, dan filosofi hidup yang diserapnya dari dunia ini. Atau dengan kalimat lain, pada umumnya manusia telah sesat. Cara berpikirnya sesat. Selera jiwanya sudah tercemar dan rusak. Karena sejak kecil sudah diperlihatkan oleh dunia dengan segala kenikmatannya. Maka prinsip-prinsip, konsep-konsep filosofi hidup kita adalah prinsip, filosofi, dan konsep hidup yang kita serap dari lingkungan kita dari kecil. Maka kita bisa berpikir begini, kalau aku punya ini aku bisa happy ya. Benar gak? Dulu saya juga begitu saudaraku. Kalau aku punya rumah gedong, ada kolam renang, ada taman, wah ada aviarinya, waduh bagus ya. Ada kalau zaman tahun 90-an dulu kan rumah belakangnya ada ini saudaraku, ada lapangan tenisnya. Wah, mobil berjajar. Wah, itu pasti aku punya kebahagiaan ya. Benar nggak saudaraku? Wah, kalau zaman dulu, zaman saya kecil dulu, wah kalau kita punya video game saja, wah itu kan orang kaya dulu kalau punya begitu. Wah happy, pasti kita bisa menikmati. Terjamin hidupku. Akhirnya itu yang menggerakkan hidup kita hari ke hari. Minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, puluhan tahun ke puluhan tahun. Sampai kita menutup mata. Jiwa kita, selera kita intinya kejar itu duit. Kejar itu uang. Kejar itu kaya. Kaya. Nggak ada yang salah dengan kaya saudaraku. Tetapi yang salah adalah ketika selera kita, hidup kita, fokus hidup kita untuk memiliki itu semua, tapi tidak ingin memiliki Tuhan. Itu sudah salah. Gambaran hidup itu seperti ditulis dalam Lukas 12. Jadi ini bukan hanya untuk orang kaya, melainkan juga untuk orang yang gak kaya, yang miskin, yang tidak memiliki pengertian. Maka Tuhan Yesus berkata, "Waspadalah kamu, jaga-jagalah terhadap segala ketamakan." Kita mungkin berkata, "Aku gak tamak kok pastor." Tamak dalam konteks ini adalah mengingini banyak. Sebab selama ini yang kita pahami tamak itu kalau kita mengingini banyak itu tidak puas dengan apa yang sudah kita miliki. Tapi tamak di sini adalah ketika seseorang tidak merasa cukup dengan Tuhan saja. Sebetulnya kalau kau mencarinya sumbernya, Tuhannya, kau cukup saudaraku. Tuhan yang akan setting itu ke Anda dan saya. Kita tidak berlebih, tidak berkekurangan, tapi cukup bersama dengan Tuhan. Wah, itu nikmat. Pas, pokoknya pas. Wah, itu luar biasa saudaraku. Menikmati Tuhan itu cukup. Ya, namun filosofi dan prinsip hidup seperti ini nyaris tidak kita temukan dalam hidup manusia hari ini. Banyak orang persetan dengan Tuhan, gak ada urusannya dengan Tuhan.
Gak ada urusannya gue sama Tuhan. Gue urusannya cari duit, gue mau kaya di bumi ini. Kan banyak orang begitu, saudaraku. Maka hari ini saya mau ajak kepada jemaat atau siapapun yang mendengar renungan ini. Ini adalah pilihan. Tuhan atau mamon. Tuhan atau dunia. Ya, saya tidak membedakan mau rohaniawan, mau jemaat, mau siapapun. Kita semua harus masuk di dalam kawasan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yaitu hanya Tuhan yang tidak terbatas, hanya Tuhan yang dapat memuaskan jiwa kita. Kita tidak bisa minum air di dunia ini, kita pasti haus lagi. Kita akan mencari yang lain. Kita mencari kesenangan-kesenangan lain untuk memuaskan dahaga jiwamu, dan itu tidak akan pernah terpuaskan. Kalau kau berani mengubah cara berpikirmu, konsepmu, filosofi hidupmu, maka kau akan menemukan kepuasan yang tiada tara, yaitu menemukan Tuhan. Dengan cara apa? Rubah rutinitasmu, rubah habitatmu, rubah semua kebiasaan dan selera jiwamu. Layani Tuhan saja. Artinya apa? Dalam berbagai peristiwa hidup, lakukan semua untuk kepentingan Dia. Itu melayani Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan, baik kau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Jadi kalau kita hari ini memiliki kegiatan dalam lingkungan apapun, di gereja, di mana, di rumah tangga, di pekerjaan, semuanya itu pelayanan bagi Tuhan. Dan itu harus kau latih dimulai hari ini. Kau kerja itu untuk Tuhan. Lo buat bayar listrik, buat ini, ya tahu buat hidupmu, tapi kau berikan untuk Tuhan. Kalau kau berikan semua, kau persembahkan hatimu, kau arahkan ke Tuhan. Aku bekerja hari ini, Bapa, aku untuk menyenangkan-Mu. Di dalam pekerjaanku ini aku menunjukkan aku bertanggung jawab dengan hidupku. Aku bertanggung jawab dengan diriku. Aku bertanggung jawab dengan keluargaku, anakku, istriku. Dengan pekerjaan Tuhan. Aku harus bertanggung jawab memelihara pekerjaan Tuhan juga. Berkati aku Tuhan. Aku mau lakukan dengan jujur, dengan kudus. Hidupku benar. Coba Tuhan akan berkati apa enggak? Lihat aja. Tuhan pasti berkati, saudaraku. Itu semua lini. Itu kita latih dari hari ini. Maka saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita dalam Lukas 12 bahwa hidup manusia tidak bergantung dari kekayaan. Namun manusia itu bergantung. Namun ternyata manusia bergantung kepada materi, bukan bergantung kepada penciptanya. Hidup manusia itu sebetulnya hanya bergantung kepada penciptanya, sang khalik hidup. Sampai akhirnya kita bisa mengerti bahwa, aduh selama ini aku bodoh ya, aku mengejar sesuatu yang seharusnya tidak aku kejar. Yang ku kejar adalah sang penciptaku seharusnya. Maka hari ini kita mau ambil keputusannya, kita mau ambil pilihan. Aku mau pilih Tuhan satu-satunya yang bisa memuaskan dahaga jiwaku. Amin, saudaraku. Ya, Roh Kudus pasti menolong kalau Anda mau membuka hati, merendahkan diri. Ya, udah gak harus jadi pendeta. Jadi pendeta kalau ngeselin hati Tuhan, ya buat apa, saudaraku? Betul gak, saudaraku? Jadi full timer gereja, tapi ngeselin hati Tuhan, hidupnya gak pernah kudus. Ngapain? Malah buat masalah, saudaraku. Tapi jadi siapapun dirimu, ya di marketplace di mana, wah Anda tapi nyenengin hati Tuhan. Anda tahu aku full timernya Tuhan juga di marketplace. Aku full timernya Tuhan juga di bidang apapun. Aku full timernya Tuhan juga menjadi seorang ibu rumah tangga, jadi buat keluargaku. Coba lihat, dampaknya beda, saudaraku. Orang kalau paradigmanya udah dirubah beda. Betul, daya juang bertahannya itu lebih kuat jauh. Betul, itu pelayanan juga sama. Aku melayani Tuhan karena aku mau jadi full timernya Tuhan. Aku mau senengin hati Tuhan. Wah, itu beda. Ketika hempasan-hempasan masalah nabrak dirinya, dia tetap kuat. Indah, saudaraku, ikut Tuhan. Ya, tapi berat. Berat, ya. Maka pada pagi hari ini pandang Tuhan saja. Ya, persembahkan hidupmu untuk Dia. Ya. Bereskan traumamu, bereskan masa lalumu. Ayo,
pandang Tuhan dan jangan pernah larut dengan trauma hidupmu. Tapi berlarilah kepada Tuhan, jadilah manusia lebih baik. Tuhan memberkati.